Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, shalom. Sekali lagi shalom. Kita masih dihangatkan dengan suasana hari Natal. Karena itu selain shalom, beta menyapa Bapak Mama, selamat Natal. Ada sukacita Natal kok? Amin. Banyak yang selalu sukacita. Makanya dari kata shalom sampai dengan kata selamat Natal dong muka faruju. Itu sama ke kotong tendang bola, masuk 5 kali, dia muka sama ke 45. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, syukur Natal dan Natal kedua pagi hari ini Sinode Gemit mengangkat tema taat dan setia, buah dari iman. Ini menjadi bagian pemberitaan dalam kabar baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak saudara, ketaatan dan kesetiaan biasanya diuji oleh 2 hal. Ketaatan dan kesetiaan itu diuji oleh 2 hal. Yang pertama itu diuji dengan waktu. Dan yang kedua diuji dengan dia pun proses. Amin. Hasil dari ketaatan dan kesetiaan ditentukan 2 hal tadi. Waktu dan proses. Karena itu dalam waktu dan proses itu Bapak Mama, maka muncul 2 tipe orang dalam menanggapi ketaatan dan kesetiaan. Tipe orang yang pertama Bapak Mama saudara, maka dia akan ikut dia pun mau kalau bisa waktu cepat. Amin. Kalau bisa cepat, jangan lama-lama. Itu tipe orang makanan rapat. Dia semua serba lama-lama. Mesti cepat, proses terlalu lama sekali. Kotong tunggu sampai stop tua ompong peot belum tahu jadi-jadi. Amin. Bapak Siwan tunggu lama ya. Ada orang yang demikian. Karena itu dia akan paksa diri, jangan terlalu lama, mesti cepat. Sonde suka tunggu lama-lama. Bahkan sampai dan dia pun proses juga, jangan rumit. Kalau bisa yang gampang-gampang sah, ikut dia pun mau. Amin. Ada yang pernah naik ketemu begitu? Baben, ini tentara Jepura. Yang kedua Bapak saudara orang beriman, tipe orang yang kedua, yaitu tipe orang yang sabar, mengikuti alur waktu, selalu ikut kata pepatah, biar lambat asal, biar orang bilang jalan siput yang penting sampai di tujuan. Bapak saudara, bahkan lebih daripada itu kalau pakai bahasa iman, indah dan tepat pada, kalau omong yang itu firman itu semua tahu habis, indah dan tepat pada waktunya. Apalagi yang selama sondak jodoh begitu naik ketemu bilang indah dan tepat pada waktunya. Yang lama tunggu P3K kemarin itu banyak pun status indah dan tepat pada waktunya. Semua pakai orang punona punama yang indah itu. Jadi muat di dompung status indah dan tepat pada waktunya. Bapak saudara, dia akan tetap mengikuti proses. Walaupun dalam proses itu terkadang membawa kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Sebut soal waktu, soal proses, yang lama kita akan keluar dari zona nyaman. Sekalipun kotong sonde suka tetapi harus suka. Sekalipun kotong sonde mau tetapi harus mau. Proses tidaklah mudah, tetapi waktu dan proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu kalau orang sudah berhasil baru dia bilang begitu. Proses tidak mengkhianati hasil. Semua tema nanti tempel di baliho. Proses tidak mengkhianati hasil. Tapi sepanjang perjalanan kau terlalu lama. Kau
Tunggu. Sonto datang. Tunggu sampai sutua bangka justru pernah datang. Bersungut-sungut, pikiran kacau balau, rasa risih khawatir semua campur aduk. Tetapi kalau pas begitu dapat, proses tidak mengkhianati hasil. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa bertolak dari dua cara dan tipe orang tadi, maka ketaatan dan kesetiaan seringkali harus berasal dari nilai-nilai pribadi yang kuat. Nilai pribadi yang kuat dan tangguh. Tetapi juga lebih daripada itu dari keyakinan dan juga komitmen serta prinsip. Harus datang dari situ. Kalau kotong hanya sekedar dan sudah yang penting taat dan setia, musnah. Jangan ikut itu lagu yang tadi, karena dia pun proses sonde enak. Firman Tuhan Bapak-bapak saudara orang beriman yang kita baca, kita renungkan, mengisahkan bagi kita tentang Yesus disunat, diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Tetapi tentunya Bapak-bapak saudara bahwa firman Tuhan ini menampilkan 4 tokoh penting dalam proses ketaatan dan kesetiaan. Kita berbicara soal Simeon. Di sini ada yang pakai itu nama. Orang mau pakai. Kita sudah sampai di zaman AI berpakai Simeon. Amin. Yang gaul sedikit lah. Doben Solo. Iya, itu baru gaul. Masa harus pakai Simeon? Beta lihat ini anggota sini dong nama ini. Hanya 1 2 yang ambil dari Alkitab. Selain daripada itu, dong keluar jalur. Simeon, kata firman Tuhan ini Bapak-bapak saudara, sosok orang yang benar saleh. Ia taat dan setia menantikan penghiburan bagi Israel. Lebih daripada itu Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Bapak Mama, ini berarti Simeon ada dalam proses rentan waktu yang terlalu lama. Dalam proses rentan waktu yang terlalu lama, dia harus melihat dan menerima akan janji Tuhan, melihat akan Mesias yang akan datang. Tetapi dalam hal itu Simeon hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, menantikan akan janji Tuhan. Di sini masih ada yang setia. Bapak Mama beta baca di banyak orang muda pun status setia itu selingkuh tiada akhir. Bapak-bapak dong, catat ini baik-baik supaya pulang najang gombal-gombal di mama dong omong kosong banyak-banyak. Mag-au setia lo, mudinat lo pas-pas. Tokoh yang kedua Bapak-bapak saudara orang beriman, disebutkan Hana seorang nabiah. Kalau kotong sekarang ini dia sama ke pendeta Bapak Mama, pendeta perempuan. Dia seorang nabiah Bapak Mama, dan kemudian di sisi lain dilihat dari sisi usia, dia nikah 7 tahun sah, dan dia pun suami. Kalau kau ngomong 7 tahun dan perempuan makan suami, iya toh. Tapi setelah itu dia tidak kawin lagi, kata firman Tuhan. Dia hidup 84 tahun, cukup berpengalaman. Dia tidak meninggalkan bait Allah. Ia taat dalam hal berpuasa dan berdoa. Hihana 7 tahun menikmati perkawinan, sabar di situ lu hidup taat nih. Sama ke kotong sekarang ini. Aduh Tuhan nih. Apalagi sekarang emak-emak itu hobi lihat yang berondong-berondong dong. Baru omong taat, kehana dia sontahan. 84 tahun. Itu kalau 84 tahun di sini ada usia sampai begitu. Bapak Hanok itu setua bangka.
Itu dia pun nama sutua bangka, pendengaran berkurang, penglihatan menjadi kabur, amnesia tiap hari, hilang ingatan. Kotong tanya ini tuh usaha. Semua dia bintang, bingung tanganga. Kok 84 tahun? Ini semua di sini Bapak bisa belum Wih masih lama Bapak. Cariin 84 tahun ini susah memati. Tetapi dia cukup berpengalaman dalam hal imannya kepada Tuhan. Dia tidak amnesia dengan janji Tuhan. Karena itu dia menunjukkan akan ketaatan dan kesetiaannya. Tidak diragukan Bapak Mama, firman Tuhan ini mencatat kehidupan Nabiah Hana, seorang hamba Tuhan. Mereka memiliki pengalaman iman yang begitu luar biasa dalam waktu dan proses. Tetapi juga ada Maria dan Yusuf, dua orang muda Bapak Bapak saudara, orang beriman dalam proses untuk membentuk suatu keluarga baru. Tetapi karena Maria sudah mengandung dari Roh Kudus, maka perintah malaikat Tuhan ambil sebagai istri. Karena itu Bapak Bapak saudara orang beriman, Yusuf bertanggung jawab atas kehidupan dan juga iman Maria bersama dengan bayi Yesus. Kata firman Tuhan ini Bapak saudara orang beriman, bahwa pada genap 8 hari dan ia harus disunat. Ia yaitu Yesus. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung oleh ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dua orang muda ini dari sisi pengalaman masih pegang talucuk, belum pegang kuat-kuat. Amin. Kita nih sekarang juga yang sutua banget, juga tetap iman pegang talucuk. Amin. Iman pegang talucuk. Kalau kita diperhadapkan dengan pergumulan iman yang hebat, tantangan hidup, ujian iman, Tuhan nih. Biar di penglagu bilang sabar dalam susah sukar. Sabar bikin apa? Lu sendiri yang sampai ada di batang leher ini. Mereka belum berpengalaman, terbatas. Tetapi juga dalam kondisi sebagai keluarga yang baru, proses ketaatan dan kesetiaan Bapak Bapak saudara orang beriman ini membawa mereka kepada panggilan Tuhan untuk menunjukkan sejauh mana mereka taat kepada budaya orang Yahudi dan juga ritual hukum Taurat Musa. Umur 8 hari ini semesti kabas buang itu kulit katan. Umur 8 hari. Kalau kotong kemudian melihat dari sisi iman, kotong melihat bahwa ini panggilan untuk kemudian kita memperoleh pengampunan dosa melalui sakramen baptisan kudus, ditenggelamkan bersama ke dalam kematiannya, tetapi juga dibangkitkan dalam kebangkitannya. Kita memperoleh tanda pengampunan dosa, sama juga dimeteraikan melalui sakramen baptisan kudus. Ini merupakan tanda yang harus dilaksanakan suatu kewajiban. Dan disinilah Maria dan Yusuf diuji dalam ketaatan. Kata firman Tuhan ini Bapak saudara, ketika mereka hadir di bait Allah, mereka hanya membawa, kata firman Tuhan, burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dari sisi ekonomi ini dong baru mau basuh angkat anak tangga pertama, baru mulai dari nol. Karena itu ketentuan ini hukum Taurat, jangan bawa yang besar-besar, jangan babi, sapi, kambing, semua bawa habis. Kasih dong yang ringan-ringan sah, burung merpati 2 ekor. Ini merupakan kewajiban. Tetapi juga di sana hal kecil ini mereka diuji dalam ketaatan dan dalam iman kepada Tuhan. Di satu sisi mereka mewariskan iman untuk kemudian dilanjutkan. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, iman bertumbuh dalam ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan berarti tunduk dan patuh. Sujinak memang,
dong son jinak den dia pung iman. Amin. Son jinak den dia pung iman ini nanti sudah jadi anggota sidi ju gereja napas. Amin. Gereja napas. Pas Natal pas kabar dia di pung muka absen ada penuh gereja. Amin. Mau sidi itu semua orang mau. Pak saudara 5 orang, semua orang mau kalau sidi. Karena ada banyak motivasi. Ikut arus kebutuhan biar supaya orang tahu ketemu susi. Tetapi dia perjamuan itu hanya perdana. Kotong di kampung ini bapak mama yang dari jemaat lain ini hari ada di gereja Immanuel. Perjamuan perdana itu gereja penuh dengan itu anggota sidi baru. Setelah itu kemudian dong mulai sakit lama kambuh. Utus yang sutua bangka dong bilang biar kodong yang pidahulu te itu dong sumum simo tolas. Bilang semua terima tolas dengan Tuhan. Jadi biar kodong pi kodong siap memang tahu yang nanti tolas dengan Tuhan tukar mana. Amin kau Bapak Nathan. Jadi nanti kalau pas perjamuan ini dong takser perjamuan di akhir tahun. Kalau perjamuan triwulan pertama nanti dulu. Tetapi perjamuan di akhir tahun dong bilang itu kita piko tutup semua. Tutup doa, tutup pergumulan, tutup ucapan syukur. Amin. Itu kejadian. Sonde pakai keluaran, kejadian. Karena itu dong tepa hanya di situ. Yang nanti 1, 2, 3 dong bilang kas kosong. Tetapi kalau yang keempat itu semua datang. Dong bilang terakhir. Jangan sampai 1 hari ini kotong son pindah itu tahun lain. Karena itu dong batas 1.000 takser di itu perjamuan. Bapak mau saudara orang beriman. Ketaatan dan kesetiaan membawa kita untuk tunduk patuh. Jinak mudah untuk diatur. Jinak itu berarti mudah untuk diatur. Pernah ketemu dengan ayam liar yang suka baburu, ternak baburu sapi liar, pernah baburu kuda liar, pasang kekang julu kena tendang. Kau dia suliar memang tidak akan mau diatur. Karena itu ketaatan ini membutuhkan proses dalam tunduk patuh. Tentunya bahwa ini proses terkadang bertentangan dengan kita. Tetapi dalam tunduk dan patuh kita taat kepada Allah. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan berarti sonde kepala batu. Tahu kepala batu? Di sini nih son ada yang kepala batu. Karena baru kena benturan sedikit sulece, omong kepala batu. Kepala batu itu sama dengan keras. Kepala. Iman sudah harus dimulai dengan tunduk kepada kehendak Allah, bukan tunduk kepada kotong pun kehendak. Ketaatan meresponi kasih Allah. Ketaatan iman bukan hanya sekedar kita menjalankan kewajiban ritual gereja. Amin. Yang sidi dong amin. Jadi bukan bilang sudah biasa bulan Desember itu sidi. Biasa minggu sengsara pasca itu ada sidi. Itu kebiasaan ritual. Jadi kau bilang biasa. Omong soal iman ini bukan omong soal kebiasaan, tetapi omong soal kewajiban dan juga penyerahan diri secara total kepada Allah. Hari ini bukan hanya pengakuan untuk taat, tetapi penyerahan diri secara total kepada Allah. Dalam penyerahan diri itu menyerahkan hati kita kepada Allah, menyerahkan pikiran kita kepada Allah, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah dalam tindakan iman yang benar. Ketaatan lahir
dari pengenalan akan kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhan saja yang akan membawa kita untuk taat. Bukan karena ketemu perjuangan sendiri, bukan karena kemampuan kegagahan kita untuk taat, tetapi karena Allah berinisiatif dalam kehendaknya. Dia membawa kita untuk taat dalam pengenalan akan kasih-Nya. Bapak-bapak saudara orang beriman, kalau hanya kita ketaatan, maka kita akan jalan pincang. Kesetiaan sudah harus mendampingi. Kesetiaan adalah kualitas yang sangat fundamental atau sangat mendasar. Beta pakai kata fundamental, nanti kita bilang neno ilo empai bahasa baru. Sudah harus menjadi hal yang mendasar, yang mencerminkan ketergantungan kita secara penuh, yang mencerminkan keandalan kita kepada Tuhan, mencerminkan komitmen kita yang teguh kepada Tuhan. Itu sudah harus menjadi teladan. Itu sudah harus menjadi bagian janji kita dalam berbuah iman. Kesetiaan harus menjadi janji. Ketaatan itu berjalan dalam proses, tetapi kesetiaan harus menjadi janji iman orang percaya. Harus menjadi janji iman. Janji itu bukan hanya keluar dari bibir mulut kita, tetapi janji iman itu harus berbuah. Janji iman itu harus berbuah. Berbuah dalam tindakan, berbuah dalam tutur kata, berbuah dalam hubungan kita dengan Tuhan, berbuah dalam persekutuan kita dengan orang percaya, dengan sesama. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan itu mahal. Sekali lagi, kesetiaan itu mahal. Kesetiaan hanya akan diuji oleh waktu dan proses bagi tiap-tiap orang. Siapa yang bertahan dalam uji, dia akan tetap setia dalam waktu dan proses. Siapa yang tidak setia dan taat, maka dia tidak akan menemukan kesetiaan dalam waktu dan proses. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, panggilan iman kepada Maria dan Yusuf sebagai suatu proses ketaatan dan kesetiaan. Mereka bukan hanya menjalankan ritual agamawi. Anak harus dibaptis, dan setelah itu dalam bimbingan didikan, pengajaran yang benar, dia berangsur-angsur menjadi dewasa dalam menentukan imannya kepada Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan Bapak Mama, Yesus umur 12 tahun itu dia sudah dewasa. Dia sudah mengajar dalam bait Allah. Kalau kotong peraturan gereja masih Injili di Timur bilang 17 tahun dulu toh baru bisa pengajaran, menjalankan pengajaran dan seterusnya melalui katekisasi. Yesus ini 12 tahun. Dia subekin. Kita 12 tahun ini sekolah minggu sampai malas, pemokol. Nah apalagi mau omong sampai 17 tahun, susah minta ampun. Tetapi dalam hal ini tanggung jawab iman bagi Maria dan Yusuf. Mendidik, membimbing anak-anak itu sampai berangsur-angsur menjadi dewasa. Tanggung jawab iman sebagai orang tua hari ini selesai untuk 5 orang anak Tuhan. Dalam tanggung jawab iman, orang tua akan melepaskan untuk kemudian bertanggung jawab dalam iman, dalam ketaatan dan kesetiaan sebagai orang yang percaya dan dewasa di dalam iman kepada Kristus. Panggilan itu ada dalam penyangkalan diri, memikul salib dan mengikut Dia. Panggilan itu sekali lagi ada dalam penyangkalan diri, memikul salib dan mengikut Dia. Ini 3 hal son gampang. Menyangkal diri nih, kotong babakalai dan kotong pun diri, menolak kotong pun diri, son ikut kotong pun mau dalam ketaatan dan kesetiaan. Akan menolak kalau ditawarkan dengan gampang, akan menolak dengan tawaran yang instan. Kotong akan menolak, kotong son akan memilih bilang, weh yang cepat tuh enak tapi kalau yang lama nih kita akan menolak. Tetapi juga dalam hal ini Bapak-bapak saudara orang beriman,
Dalam penyangkalan diri kita dibawa untuk memikul salib. Memikul salib ini terkadang menjadi hal yang biasa-biasa saja. Bahkan ada orang yang bikin dia pun salib sendiri. Begitu kalau itu salib terlalu berat, dia bilang, Tuhan nih son adil, yang itu ringan-ringan sama potong pupung berat. Bikin dia pun salib sendiri. Memikul salib berarti bahwa ada tanggung jawab iman yang dipikul, yang harus dipertanggungjawabkan. Memikul salib tidak gampang. Tuhan akan membawa kita dalam proses yang panjang, proses iman untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan menuju kepada tujuan iman kita. Perjalanan iman akan berat, tetapi Tuhan akan menolong, menuntun dan membawa kita kepada ketaatan dan kesetiaan. Yang terakhir Bapak Mama, mengikut Yesus. Ini pilihan. Yang ini 5 orang ini, coba angkat tangan dulu yang sudah istri. Coba angkat tangan. Yang sudah istri, saya belum ada istri jangan. Coba angkat tangan yang sudah ada istri. Bapak tentara saya yang sudah ada istri ya. Oh calon istri. Aduh. Berarti ini semua belum ada istri. Jangan Bapak coba-coba angkat tangan beginilah Mengikut Yesus kita akan diperhadapkan dengan banyak tawaran yang menyenangkan, yang menyukakan hati, mengenakan telinga, yang kemudian juga membuat perasaan kita senang. Kita akan diperhadapkan. Ini nyong-nyong semua ini. Ingat, jangan sampai karena itu perempuan pun cantik, gagah, bagus, tapi kalau dia son seiman. Coba saya bilang pendeta, kok ada itu lagu yang bilang antara nyaman dan cinta, berhenti. Cinta beda agama itu son pakai. Itu yang cipta itu lagu itu, kalau dia berdiri dengan pendeta, dong dia kena khotbah habis-habis. Cinta beda agama, cari nyaman untuk diri sendiri, lupa buang dia pun iman. Itu perempuan biar dia cantik bagus, tapi kalau dia sound seiman, bilang dia kotong berhenti, cukup sampai di sini. Jangan sampai paksa diri bilang sampai dengan maut memisahkan. Hussein, kotong pun iman mau bagaimana Iksan. Ingat, jangan cari metua yang nama Sri atau Hadijah Siti. Pegang terus iman itu. Perjalanan bersama Kristus adalah memilih untuk Kristus menjadi yang utama, bukan menjadi salah satu. Harus pegang ini baik-baik. Kristus bukan salah satu, tetapi Kristus menjadi yang utama. Supaya dalam penyangkalan diri dan memikul salib, kotong tetap bernyanyi, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Panggilan iman ini Bapak Mama telah menjadi teladan yang diberikan oleh Simeon dan Hana, tetapi juga menjadi bagian iman, tanggung jawab iman yang sementara dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Hari ini saudara-saudara, kita akan meneguhkan 5 orang anak Tuhan dalam peneguhan sidi dengan pergumulan-pergumulan iman yang berbeda. Mereka datang dari tempat yang jauh, tetapi mereka merindukan untuk iman mereka benar-benar diteguhkan di dalam kasih Tuhan. Karena itu hari ini biarlah ketaatan dan setia menjadi buah dari iman mereka. Pulang dan lakukan ketaatan kesetiaan itu, nampakkan dalam diri buah yang benar. Firman Tuhan berkata, dari buahnya kita akan mengenal Dia. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.